Democracy and Education, karya John Dewey, adalah teks mendasar yang mengeksplorasi hubungan erat antara pendidikan dan cita-cita demokrasi. Dalam karyanya, Dewey menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya alat untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga proses vital untuk membangun kewarganegaraan yang demokratis. Ia menggarisbawahi pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman dan peran pendidikan dalam mempromosikan kohesi sosial serta pemikiran kritis di kalangan individu. Mari kita telusuri bersama konsep-konsep utama dalam filosofi pendidikan Dewey. Pendidikan sebagai proses demokrasi. Menurut Dewey, pendidikan seharusnya mencerminkan nilai-nilai inti demokrasi. Ia percaya bahwa sistem pendidikan yang baik adalah yang mampu mendorong inklusivitas dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan masyarakat. Dalam pandangannya, pendidikan bukan hanya soal pencapaian individu, tetapi juga bagaimana individu dapat berkontribusi secara bermakna dalam kehidupan kolektif. Dewey mengkritik model pendidikan tradisional yang seringkali memisahkan siswa berdasarkan kelas sosial atau kemampuan akademik. Baginya, pendekatan ini tidak hanya menciptakan ketimpangan, tetapi juga melanggar prinsip dasar demokrasi. Sebagai gantinya, ia menganjurkan model pendidikan terpadu yang memperlakukan semua siswa secara setara, memberikan mereka kesempatan yang sama untuk berkembang. Pluralisme dan musyawarah. Dewey juga menyoroti pentingnya pluralisme dalam pendidikan. Ia menyadari bahwa masyarakat demokratis terdiri dari beragam nilai, budaya, dan perspektif. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu beradaptasi dengan pluralisme ini agar tetap relevan dan efektif. Ia mendorong pendekatan deliberatif dalam pendidikan, di mana siswa diajak untuk berdiskusi, berdialog, dan menghormati sudut pandang yang berbeda. Dengan cara ini, pendidikan dapat menumbuhkan budaya dialog yang inklusif, sekaligus mengajarkan siswa tentang pentingnya musyawarah dalam mencapai kesepakatan. Interpretasi filosofi Dewey. Filosofi pendidikan Dewey telah interpretasikan melalui berbagai lensa, seperti perspektif liberal, neoliberal, dan partisipatif. Masing-masing pendekatan ini memberikan wawasan unik tentang bagaimana pendidikan demokrasi dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda. Pendekatan liberal misalnya menekankan pentingnya kebebasan individu dalam pembelajaran. Sementara itu, perspektif partisipatif menggarisbawahi peran siswa dalam pengambilan keputusan pendidikan, memastikan bahwa suara mereka dihargai dalam proses pembelajaran. Fleksibilitas ide-ide Dewey membuatnya tetap relevan dalam konteks pendidikan kontemporer. Namun, ini juga menuntut pendidikan untuk terus menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan kebutuhan spesifik masyarakat tempat mereka bekerja. Tantangan di era digital. Meskipun pandangan Dewey tentang pendidikan demokrasi bersifat optimis, tantangan baru muncul di era digital. Lanskap pendidikan modern sering sekali terfragmentasi oleh beragam opini yang tersebar di platform digital. Situasi ini dapat mempersulit pembangunan konsensus dalam pendidikan demokrasi, seperti yang dicita-citakan oleh Dewey. Namun, prinsip-prinsip yang ia anjurkan seperti penghargaan terhadap keragaman, pentingnya dialog, dan pembelajaran berbasis pengalaman tetap menjadi landasan yang kokoh untuk menghadapi tantangan ini. Penutup, John Dewey mengajarkan
bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun masyarakat yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Filosofinya memberikan kita pengingat bahwa pendidikan bukan hanya soal mengajarkan, tetapi juga memperdayakan mereka untuk menjadi warga negara yang kritis, penuh empati, dan siap berkontribusi pada dunia yang lebih baik. Karya The Way mengajak kita untuk terus memikirkan kembali sistem pendidikan kita. Apakah pendidikan yang kita jalani dan bangun dari hari ini benar-benar mencerminkan nilai demokrasi yang kita anut?